الوطن حب الوطن من الإيمان ولا تكن من الحرمان انهضوا على الوطن يا للوطن يا للوطن يا للوطن حب الوطن من الإيمان ولا تكن من الحرمان انهضوا على الوطن Indonesia بلادي أنت عنوان الفخامة كل من يأتيك يوم القوم حيا القاسماما كل من يأتيك يوم القوم حيا القاسماما Siapkah hati wahai tanah airku cintamu dalam imanku jangan halangkan nasibmu bangkitlah Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'da amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Bapak Ketua PWGP Ansor Sumatera Barat, yang sama-sama kita hormati Bapak Ketua PC pada siang hari ini. Baiklah, langsung saja kita mengancam kan binasa di bawah tulimu siapa datang mengancam kan binasa di bawah tulimu ya lal-watan ya lal-watan ya lal-watan hubbul watan minal iman wala takum minal hirman inhadu Bismillahirrahmanirrahim Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man Marilah kita berseru Indonesia bersatu Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku Izinkan ayah, izinkan ibu, izinkan kami pergi berjuang di bawah kibaran bendera NU. Majulah, ayo maju serba serbu, hidup kembali pulang. Alaihi Sayyidina Muhammad. Yang terhormat kepada Ketua PW Gerakan Pemuda Ansor Sumatera Barat, Sahabat Dr. Rahmat Tengku Sulaiman MM. Kemudian yang terhormat kepada keluarga besar Nahdlatul Ulama Kabupaten Damasraya, alhamdulillah ada Khatib Rois Wakil, alhamdulillah sangat mendukung bagi sahabat-sahabat ini, sangat luar biasa.
Kita mohon dan semangat ikuti dengan sungguh-sungguh acara ini. Sama saya, hanya ini yang bisa kami laporkan. Mudah-mudahan acara yang kita laksanakan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih untuk sahabat Agib. Warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kata-kata pujian maupun penghormatan saya tumpangkan kepada pembicara yang terdahulu. Pada kesempatan ini saya selaku Babin Kamtipmas Nagari Penyebarangan berharap kepada panitia pelaksana maupun peserta diklat untuk dapat menjaga keamanan, ketertiban maupun kenyamanan baik masyarakat maupun lingkungan setempat. Untuk yang keduanya, saya berharap juga kepada panitia maupun peserta diklat untuk dapat mematuhi aturan maupun ketentuan-ketentuan pemerintah yang menyangkut dengan protokol kesehatan. Di antaranya mungkin wajib memakai masker dalam pelaksanaan diklatnya. Yang kedua, mencuci tangan. Yang ketiga, menjaga jarak. Sedangkan untuk yang ketiganya, ini tidak kalah pentingnya. Ini saya berharap juga kepada panitia maupun peserta diklat untuk saling sama-sama menjaga. Jadi untuk tidak memposting, saya berharap untuk tidak memposting kegiatan ini untuk sementara waktunya sampai kegiatan ini selesai. Soalnya kalau menyangkut dengan izinnya, memang tidak ada izinnya tidak dibenarkan. Soalnya sekarang ini masanya pandemik, tidak dibenarkan mengumpulkan orang banyak apapun jenis kegiatannya. Maka dari itu saya selaku Babin Kamtipmas berharap kepada semuanya untuk saling menjaga supaya tidak timbul hal-hal yang tidak kita inginkan. Dimohon kiranya untuk sementara waktu tidak memposting kegiatan-kegiatan yang sedang berlangsung di media sosial. Jadi mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Babin Kamtipmas Kecamatan Timpeng. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih muda. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Hadratil mukarramin, para alim, para ulama, bil khusus kepada Mustasyar pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Dharmasraya beserta jajarannya baik dari unsur Suriah maupun Tanfidiyah, tak lupa MWC dan ranting di Kabupaten Dharmasraya yang hadir pada siang hari ini. Yang kami hormati, yang kami sayangi, yang kami banggakan, pengurus cabang
pengurus wilayah Nahdlatul Ulama Provinsi Sumatera Barat yang telah berada di hadapan kita, yang kami harapkan nanti kesempurnaannya, walaupun kesempurnaan hanya pada Allah, para instruktur, pelatih, dan ko-instruktur yang menjadi tonggak untuk suksesnya pelaksanaan diklat pada siang hari ini. Yang kami banggakan rekan-rekan panitia yang tergabung dalam kepengurusan Gerakan Pemuda Ansor, yang jempol satu tambah satu lagi untuk mereka. Dalam situasi seperti ini masih kita diklat terpadu dasar dan dasar ke-7 yang dimuliakan Allah, para tamu undangan ingkang minulya. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini kita bisa mengadakan kegiatan ini walaupun dalam keadaan pandemi dengan kondisi yang memprihatinkan, tapi semangat yang selalu kita kobarkan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kegiatan ini bisa terlaksana. Salam semoga tetap tercurahkan ke pangkuan roh beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak, Ibu, mohon maaf dari unsur pemerintahan dalam ini mewakili Bupati, Camat, Pak Wali, Pak Babin ya sekarang mewakili Pak Bupati juga. Dan ini dari unsur pemerintahan yang kita minta tepuk tangan. Monggo. Jelasin dulu kenapa demikian. Bapak tadi sebetulnya bisa berdiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ayo bubar. Enggak. Tapi alhamdulillah sambutannya tidak seperti itu. Sambutannya tetap jaga kesehatan, jaga jarak. Iya Pak ya. Panitia 1,5 meter. Ayo dijarakin. Langsung kita laksanakan karena kita cinta NKRI. Ayo digeser 1,5 meter. Jaga jarak. Alhamdulillah. Lapor Pak, udah dilaksanakan ya. Udah dilaksanakan Pak Ibu, tamu undangan yang kami banggakan, bahwa NU dalam peredaran perjuangan kemerdekaan, mengisi kemerdekaan, sebelumnya mempertahankan kemerdekaan itu tidak akan lepas dari 4 unsur pilar. Yang pertama nasab, sanad, kultur, dan struktur. Sekarang kita diombang-ambingkan. Sanadnya dapat, strukturnya kocar-kacir. Nasabnya dapat, strukturnya enggak. Kulturnya ada, enggak mau masuk dalam struktur. Alhamdulillah sekarang struktur walaupun tertatih-tatih di musim pandemi bisa berjalan. Artinya cabang melaksanakan kegiatan dengan rekom restu dari PW, dengan rekom restu dari PCNU, dengan tetap melaporkan kepada pemerintahan. Yes, mereka kita jalan. Maka sebagai kader-kader Nahdlatul Ulama, satu, jangan sampai kita tertipu oleh zaman, jangan sampai kita tertipu oleh struktur yang basah-basah, dan yang terakhir ini jangan sampai tertipu oleh dirinya sendiri karena berita tidak nyata. Yang kedua, pesan dari pemerintahan daerah yang diwakili oleh Pak Babin tadi, kita taati, kita pastikan panitia bahwa peserta tidak ada handphone masuk untuk menghindari dari uploadan untuk di media sosial. Kira-kira setuju? Setuju. Panitia setuju? Setuju. Alhamdulillah. Nah, 2 menit lagi. Karena kegiatan ini adalah kegiatan cinta dan mengabdi pada negara, maka pengabdian yang kita laksanakan ini didasari oleh pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala.
ketika taat kepada peraturan yang kita laksanakan hanya ketika dilihat oleh pengurus, oleh panitia, belum nyampe pada dilihat oleh Allah, itu pengabdian yang miskin. Maka nanti insya Allah kader-kader Nahdlatul Ulama lewat Banser dan NU akan menjadi contoh dan tolok ukur pada laporan ke pemerintahan bahwa kita bisa taat azas dalam melaksanakan kondisi dan situasi yang terjadi pada saat ini. Sekian, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak. Dipersilakan. Siap dan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'du. Al-Mukarram, para alim ulama, mustasar, pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Masraya, kemudian jajaran syuriah PCNU Kabupaten Darmasraya, kemudian hadir bersama kita jajaran Tanfiziyah, tadi sudah memberikan sambutan Sekretaris PCNU Kabupaten Darmasraya, kemudian Babin Kantipmas, pejabat pemerintahan yang hadir, kemudian kami hormati sahabat-sahabat pimpinan wilayah Gerakan Pemuda Ansor Sumatera Barat yang hadir dalam DTD ini, kemudian saya hormati sahabat Ketua PC GP Ansor Kabupaten Darmasraya beserta jajaran panitia yang telah bekerja keras untuk mempersiapkan kegiatan ini, kemudian tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, orang tua, kemudian para peserta yang hadir, ada juga fatayat dan ada juga muslimat, hadirin wal hadirat yang berbahagia. Puji syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan ini, meskipun di masa pandemi COVID-19, namun kita masih bisa beraktivitas tentu sesuai dengan protokol kesehatan seperti apa yang disampaikan oleh Bapak Babin Kantipmas tadi. Kemudian salat dan salam kita kirimkan kepada arwah junjungan kita, yakninya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa umat manusia dari zaman jahiliyah kepada zaman Islamiyah seperti yang kita rasakan saat ini. Baiklah, para alim ulama dan sahabat-sahabat semua, pertama tentu kami memberikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada pengurus cabang Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Darmasraya beserta panitia yang telah mempersiapkan penuh dengan perjuangan, karena ini adalah proses bagaimana kita menggelar atau mempersiapkan sebuah agenda pengkaderan ini. Lalu kemudian apa yang sudah dilakukan ini adalah sesuatu yang akan menjadi nilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan itu akan dicatat sebagai sejarah bahwa di tempat ini dengan kepanitiaan yang sudah ditunjuk, dengan tokoh-tokoh yang hadir, itu akan menjadi saksi bahwa di tempat ini pada hari ini dan pada bulan sekarang itu sudah dilaksanakan sebuah kegiatan untuk mempersiapkan kader-kader pemimpin masa depan. Kenapa kita butuh dengan pengkaderan? Ada pelatihan kepemimpinan, ada diklat SAR,
ada kemudian pelatihan-pelatihan lainnya. Karena memang kebutuhan kita adalah bagaimana mempersiapkan generasi muda yang kuat, yang tangguh, mempunyai komitmen yang kuat, apalagi bagaimana komitmen kebangsaannya. Karena persoalan kita hari ini adalah persoalan besar yang sebenarnya itu bisa diselesaikan. Ada sesuatu yang disebut masalah, tetapi bisa diselesaikan, maka itu bukan sebenarnya menjadi masalah. Kalau sesuatu yang bisa diselesaikan, berarti itu tidak perlu dipermasalahkan. Tetapi jika ada masalah yang tidak ada lagi jalan keluarnya, maka untuk itu jangan dipikirkan. Karena memikirkan sesuatu yang tidak ada jalannya, itu tidak ada gunanya. Dalam konteks sekarang, kita hari ini butuh bagaimana mencintai negara kesatuan Republik Indonesia di tengah deras dan kuatnya gerakan-gerakan yang mencoba merongrong itu. Apalagi adanya hasutan-hasutan agitasi melalui media sosial. Banyak hari ini informasi-informasi yang salah, hoax yang disebarkan. Ada yang beranggapan bahwa ketika dia tahu itu adalah salah, tetapi itu disebarkan oleh kelompok mereka, justru kesalahan itu dianggapnya benar. Tetapi jika kebenaran yang disampaikan oleh kelompok yang berbeda dari mereka, kebenaran itu mereka tolak. Sebenarnya potret itu yang pernah terjadi dulu pada zaman Rasulullah. Ada ahli kitab, mereka mengetahui isinya bahwa Nabi itu adalah benar. Sifat-sifat Nabi sudah ada di dalam kitab mereka, tetapi berbeda dengan kepentingan mereka. Maka hal yang positif, hal yang baik itu mereka tutupi. Bahkan mereka sampaikan kepada pihak mereka bahwa yang benar itu adalah salah. Ini yang terjadi hari ini. Maka yang banyak hari ini adalah kelompok-kelompok moderat itu diam. Sementara kelompok-kelompok tersebut, minhum itu, mereka memakai sebuah kata yang menumbuhkan semangat, katakanlah katanya jihad. Setiap saat, setiap waktu dia mengatakan jihad. Baru saja dia bangun tidur, dia sudah memikirkan katanya jihad. Apa jihadnya? Untuk men-share informasi di media sosial. Katanya itu adalah jihad. Dia mulai jihadnya, mulai dari dia bangun sampai dia tidur, semuanya dia katakan jihad. Nah, oleh karena itu maka gerakan pemuda Ansor harus tampil dan terus melakukan gerakan dan melakukan pengkaderan supaya semakin berkembang, semakin banyak anak-anak muda yang mencintai negaranya. Ada orang yang mencoba sudah menikmati hasil dari negara ini, hidup dari biaya negara ini. Tetapi ada juga ternyata di belakang itu dia mencoba merongrong dengan ideologi-ideologi lain. Itu menjadi penting gerakan pemuda Ansor terdepan untuk terus melakukan pengkaderan. Hari ini berbagai macam isu terus digoreng. Cara berpikirnya adalah parsial. Cara berpikirnya adalah primordial. Gerakan pemuda Ansor, kader-kader Ansor diajarkan untuk bersifat nasionalis. Berpikirnya adalah dengan skala besar, jangka panjang. Contoh kasus hari ini, ada SKB 3 Menteri. Kadang-kadang itu digoreng dengan perspektif mereka. Mereka tidak tahu apa asbabul wurudnya, apa yang melatar belakangi munculnya SKB 3 Menteri itu. Saya ingin sampaikan ini. Saya sudah bertanya langsung kepada Gus Ketum kita, yang hari ini juga sebagai Menteri Agama. Saya tanya langsung kepada beliau. Beliau yang menyampaikan kepada saya. Untuk perlu kita ketahui, data pelarangan umat muslim berjilbab di beberapa provinsi di Indonesia, itu datanya jauh lebih banyak dibandingkan data pemaksaan memakai jilbab. Saya ulangi lagi. Bahwa jumlah kasus pelarangan memakai jilbab di beberapa provinsi di Indonesia ini, itu kasusnya lebih banyak dibandingkan adanya
kasus pemaksaan memakai jilbab. Justru yang digorengnya itu adalah kasus yang hari ini dianggap bahwa itu ada namanya pelarangan memakai jilbab. Tidak, bukan itu maksudnya. Maksudnya adalah melindungi setiap umat beragama, mereka memakai atribut keagamaan mereka. Contoh, mungkin kita sebutkan di Bali. Banyak sekali kasus-kasus umat muslim tidak bisa memakai atribut keagamaan mereka. Oleh karena itu dengan adanya SKB ini berarti akan terlindungi umat muslim memakai jilbab di provinsi-provinsi lain. Katakanlah NTT dan beberapa provinsi lain. Sementara yang kasus seperti yang terjadi di Padang itu hanya adalah pemaksaan. Itu kasus kecil. Makanya SKB itu melindungi dengan skala besar. Bukan bersifatnya lokalistik, bukan parsial, tetapi sifatnya adalah nasional. Makanya kader-kader Ansor itu memang kita diajarkan untuk berpikirnya adalah berpikir dengan skala lebih besar. Tidak lokalistik, tidak dengan skala yang kecil. Tidak melihatnya dari kasus per kasus, tapi melindungi se-Indonesia. Lalu kemudian saya ingin sampaikan kepada sahabat-sahabat semua bahwa Ketua Umum kita memesankan kepada kita, meskipun di masa pandemi COVID, sebenarnya kita harus tetap berikhtiar, berhati-hati. Karena COVID ini ada. Maka sahabat-sahabat semua harus menjadi garda terdepan untuk mendorong masyarakat kita mematuhi protokol kesehatan. Kita tidak boleh abai dengan itu. Karena ada sekelompok tertentu yang justru menceritakan yang lain. Dianggap ini adalah konspirasi, dianggap ini adalah rekayasa, dan segala macamnya. Mereka justru memakai label-label agama dengan menyampaikan hal demikian. Untuk itu, semua kader-kader Ansor harus orang sebagai penggerak menjaga bagaimana masyarakat kita menjaga atau menerapkan protokol kesehatan. Setuju? Setuju! Kemudian berikutnya, saya ingin sampaikan juga bahwa akan dilaksanakannya proses vaksinasi. Maka sahabat-sahabat semua juga harus mendorong. Vaksin itu adalah sebuah ikhtiar kita bagaimana kesehatan kita terjaga, kemudian ekonomi kita kuat. Jadi kita kebal, kemudian ekonomi kita menjadi tumbuh. Saya sahabat-sahabat sudah melakukan vaksin. Saya sudah disuntik dengan vaksin. Karena itu 2 kali, saya sudah dapat sertifikatnya. Insya Allah hari Senin besok yang 2 kalinya. Tanggal 1 kemarin saya vaksin. Tanggal 15 besok, Senin besok, diulang lagi 2 kali. Karena kenapa? Itu adalah menjaga kekebalan tubuh, sebuah ikhtiar kita. Kemudian berikutnya saya ingin sampaikan bahwa organisasi ini harus terus bergerak. Tentu pengkaderan harus terus dilakukan. Kegiatan-kegiatan agenda lain juga harus dilakukan. Kegiatan keagamaan dengan mengaktifkan majelis zikir dan salawat Rijalul Ansor, itu wajib dilakukan. Kemudian silaturahim dan mengaji dengan para kiai kita, dengan buya-buya kita, dengan alim ulama kita, wajib untuk kita lakukan. Karena hari ini kita melakukan kaderisasi, tentu tetap harus ada follow up-nya. Jangan sudah selesai kaderisasi kemudian hilang saja. Harus ada RTL-nya jelas. Setelah ini apalagi yang dilakukan, penguatannya seperti apa. Itu beberapa hal yang sebenarnya harus menjadi perhatian bagi sahabat-sahabat semua. Nah, dalam kesempatan ini saya memberikan apresiasi luar biasa kepada sahabat-sahabat yang berani untuk bergabung dengan Gerakan Pemuda Ansor. Saya selalu dipesankan kemarin itu untuk bergabung dengan Gerakan Pemuda Ansor harus perbaiki niat. Apa niat kita? Kata ketum kita, saya mengurus Ansor bukanlah bertujuan untuk mendapatkan menteri. Tetapi menteri itu didapatkan setelah kita berjuang, bergerak dengan tulus dan ikhlas. Meskipun ke depan nanti akan ada catatan bagi kader-kader yang bersertifikat, ada PKD, ada DTD, tentu akan ada kesempatan-kesempatan lain yang akan diraih. Nah, oleh karena itu sahabat-sahabat semua, luruskan niat. Jangan nanti ikut DTD ini, ikut PKD, ikut Diklasar, supaya nanti bisa menjadi penyuluh, atau bisa menjadi PPK, atau jadi KPU, jadi PKH, dan segala macamnya. Itu akan bisa didapatkan kalau seandainya kita sudah tulus ikhlas berkhidmat di Ansor.
Ansor itu artinya adalah penolong. Kalau kita sudah menjadi penolong agama Allah, maka Allah akan berikan pertolongan kepada kita dengan memberikan amanah-amanah yang luar biasa. Untuk itu saya ingin sapa sahabat-sahabat semua. Ketika saya sebut siapa kita, jawabnya dengan penuh semangat adalah Ansor NU. Ansor atau Banser? Ansor aja dulu. Siapa kita?